Ada sesuatu yang sedang berubah, diam-diam, tapi sangat besar. Indonesia mulai memotong jalur lama perdagangan energi, mengurangi ketergantungan pada perantara, dan membuka akses langsung ke kekuatan global. Pertanyaannya, apakah ini awal Indonesia menjadi pemimpin ekonomi baru di Asia Tenggara? Atau justru langkah berisiko tinggi yang bisa berbalik arah? Dalam beberapa waktu terakhir, Indonesia menunjukkan sinyal kuat menuju kemandirian logistik energi. Armada tanker besar milik Pertamina termasuk VLCC mulai beroperasi di jalur internasional yang lebih kompleks, bahkan melewati wilayah dengan tensi geopolitik tinggi. Ini bukan sekadar soal pengiriman minyak. Ini tentang satu hal penting, kontrol atas rantai pasok energi. Selama ini, banyak jalur distribusi energi Indonesia bergantung pada hub regional seperti Singapura. Artinya, ada biaya tambahan logistik dan transit. Sekarang, Indonesia mulai mengurangi ketergantungan itu. Langkah ini dalam ekonomi disebut disintermediasi, artinya menghilangkan pihak ketiga dalam rantai distribusi. Dampaknya bisa besar, biaya lebih efisien dan kontrol lebih kuat di dalam negeri. Namun, risiko operasional juga meningkat, mulai dari keamanan, logistik, hingga geopolitik. Indonesia juga mulai membuka jalur kerjasama langsung dengan negara besar, termasuk Amerika Serikat. Kesepakatan perdagangan bernilai besar memberi akses energi dengan skema lebih efisien dan peluang ekspor produk unggulan. Ini mengubah pola lama, dari bergantung pada hub regional menjadi hub langsung antar negara. Langkah ini membuka peluang besar, diversifikasi sumber energi, posisi tawar meningkat, dan akses pasar global lebih luas. Tapi ada sisi lain, risiko ketergantungan baru ke satu kekuatan besar, serta risiko pada sektor strategis seperti data dan teknologi. Perubahan ini tentu berdampak ke kawasan. Selama ini, beberapa negara berperan sebagai pusat transit dan hub perdagangan. Jika Indonesia mulai mandiri, arus ekonomi regional akan bergeser dan kompetisi akan meningkat. Untuk menjadi pemimpin ekonomi, ada 3 syarat utama. Pertama, infrastruktur strategis seperti penyimpanan energi, pelabuhan, dan kilang. Kedua, kemandirian industri, tidak hanya impor, tapi juga pengolahan dari hulu ke hilir. Nilai terbesar ada di proses, bukan bahan mentah. Ketiga, kualitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi, manajemen, dan keamanan siber. Tanpa sumber daya manusia kuat, strategi besar bisa gagal dieksekusi. Beberapa tantangan nyata adalah: 1. Infrastruktur penyimpanan terbatas. Jika storage tidak cukup, efisiensi akan berkurang. 2. Keamanan data. Kerjasama global melibatkan aliran data. Tanpa perlindungan kuat, risiko kebocoran strategis meningkat. 3. Efisiensi kilang domestik. Jika kilang tidak optimal, ketergantungan luar negeri tetap ada. 4. Tata kelola dan korupsi. Ini faktor paling krusial. Tanpa governance yang kuat, proyek besar bisa gagal. Di tengah perubahan energi, ada ancaman lain, krisis pangan global. Perang dan perubahan iklim membuat pangan menjadi senjata geopolitik. Jika Indonesia kuat di energi tapi lemah di pangan, maka keuntungan energi bisa habis hanya untuk impor pangan. Solusinya adalah modernisasi pertanian, investasi sumber daya manusia, dan teknologi pangan. Indonesia sedang berada di titik penting, dari negara konsumen menuju pemain aktif di rantai global. Menurut kamu, apakah langkah Indonesia ini sudah tepat, atau masih terlalu berisiko? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Inside Daily untuk analisis tajam lainnya.